Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenal timbangan obat. Timbangan obat ini biasa digunakan dalam praktikum kefarmasian, diantaranya yaitu untuk menimbang bahan obat. Nah, teman-teman semua, timbangan obat ini masuk ke dalam materi dasar kerja dan alat peracikan. Nah, sebelum kita mengenal bagian-bagian dari timbangan obat, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis dari timbangan obat sendiri. Ada 3 jenis timbangan obat, yaitu yang pertama timbangan kasar, yang kedua timbangan gram halus, dan yang ketiga timbangan miligram. Nah, ayo siapa nih yang tahu apa perbedaan dari ketiga timbangan itu? Timbangan gram kasar memiliki daya beban 250 hingga 1000 gram dan kepekaan 200 mg. Sedangkan timbangan gram halus memiliki daya beban 100 hingga 200 gram dan kepekaan 50 mg. Dan yang terakhir, timbangan miligram memiliki daya beban 10 hingga 50 gram, kepekaan 5 mg. Nah, itulah perbedaan ketiga jenis timbangan. Nah, yuk kita kenali dulu bagian-bagian dari timbangan obat berikut ini. Simak ya. Yang pertama yaitu papan landasan timbangan. Bagian kedua yaitu tombol pengatur tegak berdirinya timbangan. Yang ketiga ada anting penunjuk tegaknya timbangan atau waterpass. Kemudian yang keempat ada jarum timbangan. Yang kelima ada skala. Yang keenam ada tuas penyangga timbangan. Yang ketujuh, ada pisau tengah atau pisau pusat. Yang kedelapan, ada pisau tangan. Yang kesembilan, tangan timbangan. Yang kesepuluh, tombol atau mur pengatur keseimbangan. Dan yang terakhir, yang ke-11 yaitu piring timbangan. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari timbangan obat. Sekarang, mari kita belajar cara menyetarakan timbangan obat dan cara menimbang bahan obat. Yuk kita simak video berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara kalian menyetarakan timbangan, ya. Jadi ini adalah timbangan obat gram halus, dimana timbangan ini akan sering kalian gunakan pada saat praktikum penimbangan obat di praktikum farmasetika, ya. Nah, jadi sebelum timbangan ini digunakan, maka kalian harus memastikan bahwa timbangan ini sudah setara atau sudah seimbang. Bagaimana kalian mengetahui bahwa timbangan kalian sudah setara? Kalian lihat dulu, ini ada jarum, ya. Ini di tengah sini ada jarumnya. Posisi jarum harus berada pada bagian tengah alat pengukurnya ini. Lihat, di sini sudah berada pada bagian tengah. Nah, kemudian apakah ini sudah dikatakan seimbang? Belum. Timbangan ini masih posisinya off, ya. Timbangan posisi on jika kalian putar knopnya ini, nih ada knop. Kalian putar ke atas. Nah, putar ke atas, timbangan akan posisi on. Pada timbangan posisi on, jarum yang berada di tengah tadi harusnya tetap berada di tengah. Artinya, timbangan sudah setara. Tetapi pada posisi seperti ini, apakah bisa dikatakan setara? Tidak ya, karena ini timbangannya lebih berat sebelah. Lebih berat bagian sebelah sini yang agak turun. Nah, sekarang kita kembalikan kepada posisi off. Apa yang harus kita lakukan jika timbangan kita tidak setara? Maka yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu bagian atas timbangan kita. Kita pastikan ini berada di atas pisau. Di atas sini ada pisaunya. Nah, ini berada di atas pisaunya. Dan arah gantungannya ke arah kita, ya. Ini gantungannya ke arah kita. Nah, sebelah sini juga berada di atas pisau dan gantungannya mengarah kepada kita. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Kita
punya anting-anting timbangan yang bagian bulat ini. Nih, bisa diputar bagian bulat, ada mornya. Nah, inilah yang kita putar untuk menyetarakan timbangan. Bisa kita putar keluar untuk memperberat, atau kita putar ke dalam untuk meringankan. Sama di bagian sebelah sana juga bisa diputar keluar dan diputar ke dalam. Ingat, ketika kita akan meng-on-kan timbangan, diamkan dulu piring timbangannya. Dan pastikan piring timbangan bersih ya, sebelum digunakan kalian harus melapnya dulu. Nah, sekarang ibu akan memutarnya. Ibu akan putar ke dalam karena ini tadi terlihat lebih berat ya. Ibu akan putar ke dalam untuk meringankannya. Putarnya sedikit-sedikit saja, tidak apa-apa ya. Sekarang kita coba on-kan. Oh, langsung posisi setara, tapi di sana bergoyang, jadi dia agak geser sedikit. Mengangkat ini sedikit saja, sebentar saja ya. Jangan terlalu lama didiamkan karena nanti akan terbang, tertiup udara di sekitar kita. Kita turunkan lagi sedikit. Nah, ini tadi kita diamkan dulu piringannya. Ibu tadi sudah memutar sekali kan ke dalam. Ibu akan putar ini sedikit keluar. Kita angkat lagi. Nah, lihat, dia malah lebih berat di sebelah sana karena tadi ibu memutar anting yang sebelah sana keluar. Ya, oke. Nih, lihat jarumnya bergeser dan posisi jarum geser ke arah sebelahnya sedikit. Kita turunkan lagi. Kita geser lagi ke dalam. Nah, kita lihat jarumnya apakah sudah posisi di tengah? Oh, ternyata belum, masih geser. Turunkan lagi. Nah, jadi ketika kalian menggeser, kalian harus menurunkan timbangan dulu, mengopkannya. Geser lagi ke dalam. Oke, naikkan lagi. Oke, nah, oh ternyata masih sedikit bergeser. Kita turunkan lagi, kita geser lagi ke dalam. Naikkan lagi. Kira-kira sudah belum? Oh, malah terlalu ringan. Belum pas di tengah ini kalau ibu lihat ya. Turunkan dikit, geser keluar sedikit saja. Nah, oh masih belum, sedikit lagi. Ya. Boleh putar yang sebelah sini lagi. Nah, jadi itu suka-suka kalian mutar yang mana supaya timbangan kalian ini setara. Boleh kiri, boleh kanan yang diputar. Oke, nah ini sudah setara ya. Timbangannya sudah berada di tengah jarumnya. Kita turunkan saja. Nah, ketika sudah setara, maka timbangan ini siap kalian gunakan untuk menimbang. Jadi begitu caranya ya. Ingat, setiap ingin digunakan timbangan harus selalu disetarakan. Nah, itulah tadi tutorial cara menyetarakan timbangan obat. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang anak timbangan ya. Jadi ini adalah anak timbangan gram. Ya, biasanya terkunci seperti ini. Nah, biasanya berada di sebelah timbangan letaknya. Ini kalian buka. Nah, di dalamnya ada beberapa banyak anak timbangan, satuannya gram. Ingat ya, satuannya gram. Dan kalian jangan bingung untuk memilihnya karena di situ sudah ada tulisannya. Dari yang paling kecil di sini adalah 1 gram. Ini 2 gram, yang ini 2 gram. Yang ini 5 gram, yang ini 10 gram. Kalian lihat di sana sudah ada tulisannya. Ya. Ini 20 gram. Yang ini 50 gram. Ini 100. Kemudian ini juga 100 dan ini ada 200. Sudah jelas tulisannya. Jadi nanti kalau kalian praktikum jangan sampai bingung ya untuk membedakan anak timbangannya. Ibu ulangi sekali lagi, yang ini 1 gram, yang ini 2 gram, yang ini 2 gram. Yang ini 5 gram, yang ini 10 gram, ini juga 10 gram, yang ini 20 gram, ini 50 gram, 100 gram, 100 gram, dan 200 gram. Ini adalah anak timbangan dengan satuan gram dan akan sering kalian gunakan. Nah, kemudian untuk anak timbangan miligram kita juga memilikinya. Ada beberapa macam, ini beberapa saja yang Ibu lihatkan dan memang sudah ada tulisannya.
kalian harus teliti melihatnya ya, jangan sampai tidak teliti, nanti salah timbang. Nah, di situ ada tulisannya ya. Yang ini 500 mg ya, ingat miligram. Ini 200 mg. Ini 200 mg. Yang segitiga adalah 100 mg. Nah, ini ya. Oke, ini satu paket timbangan dan anak timbangan. Sekarang mari kita lihat video berikut ini tentang cara menimbang bahan obat. Yuk kita simak bersama-sama. Oke, sekarang kita akan belajar untuk menimbang bahan. Di sini tuh sudah ada bahan sakarum laktis atau laktosa atau SL. Kemudian ibu nanti akan mengambil menggunakan sendok tanduk. Kemudian disiapkan beberapa lembar kertas perkamen. Ada timbangan yang sudah kita setarakan tadi. Kemudian ada anak timbangan gram dan anak timbangan miligram. Oke, ini sakarum laktisnya. Ibu akan mengambilnya. Nah, ingat ya, ini kita sudah sediakan kertas perkamen. Kita letakkan di atas piring timbangan. Ya, jangan sampai menimbang tidak menggunakan kertas perkamen. Jadi kalian harus menyediakan kertas perkamen dan diletakkan di atas piring timbangan. Dan kemudian misalkan kita ingin menimbang sakarum laktis ini sebanyak 2 gram misalnya ya. Ini kita ambil pakai tangan saja. Ini anak timbangan 2 gram. Kita letakkan anak timbangannya di sebelah kiri dari timbangan. Ingat, anak timbangan sebelah kiri, bahan akan kita letakkan di sebelah kanan. Kita ambil secukupnya saja laktosanya, kita letakkan di sebelah kanan. Nah, kita letakkan di situ secukupnya ya. Nanti kalau kurang bisa ditambah, kalau kelebihan bisa dikurangi. Sebelum kita on-kan timbangannya, kita diamkan dulu piringnya. Dan ingat, tadi timbangan ini kita sudah setarakan sebelumnya. Kita on-kan, kita lihat, oh ternyata masih berat anak timbangannya. Berarti bahannya masih kurang. Kita off-kan dulu ya. Ketika kita menambahkan bahan, kita harus selalu meng-off-kan anak timbangan, meng-off-kan timbangannya. Nah, kita tambahkan lagi bahannya. Kita angkat lagi timbangannya. Oh, sekarang malah bahannya yang keberatan. Malah lebih berat di sini daripada di sebelah sini. Nah, berarti kita harus mengurangi bahannya. Kita turunkan lagi anak timbangannya. Nah, bagian sendok tanduk ini kan ada bagian yang besar, ada bagian yang kecil. Kita bisa gunakan bagian yang kecil ini untuk mengurangi bahan yang sedikit. Ambil. Oke, ingat sebelum diangkat, didiamkan piringannya. Kita angkat lagi. Oh, kurang sedikit. Nah, jadi menimbang itu harus sabar ya. Tambahkan sedikit saja lagi. Kurang sedikit lagi kita tambahkan. Oke, masih kurang, kita tambah sedikit lagi menggunakan ujung sendok tanduk ini. Diamkan dulu, ingat, di-on-kan lagi sedikit lagi, masih geser sedikit ya. Jadi ingat, menimbang itu harus dengan sabar. Lebihan sedikit, oke, kita ulangi lagi. Nah, jadi begitu ya. Ini melatih kesabaran kita. Sudah pas ya ini, ternyata masih geser lebih lanjut. Atau mungkin bisa ada angin, makanya kalau praktikum kalian harus diam, tidak ngomong, karena nanti angin yang berhembus dari mulut kalian juga akan mempengaruhi penimbangan. Oke, ibu rasa ini sudah ya. Nah, inilah tadi hasil penimbangan kita. Sakarum laktis sebanyak 2 gram. Mengambilnya hati-hati. Ini kertas perkamennya agak kecil, biasanya pakai yang lebih besar. Nah, jadi ini sudah kita timbang. Sakarum laktis sebanyak 2 gram. Nah, sekarang itu tadi kita menggunakan anak timbangan 2 gram ya. Bagaimana kalau misalnya sakarum laktisnya disuruh menimbang 1,5 gram? 1,5 gram. 1,5 gram berarti kita ambil anak timbangan 1 gram. Anak timbangan 1 gram yang paling kecil. Nih, kita ambil baru 1 gram 5. Ini dapat di mana 0,5-nya? 1,5 gram itu artinya kan 1500 mg. Ini sudah 1500-nya dapat di mana? 500-nya dapat di yang kecil-kecil ini. Ya, anak timbangan yang ini. Ya kan? Nah, itu ya. Yang tadi sudah kita pelajari. Taruh di situ. Jadi di piringan anak timbangan itu sudah ada 1,5 gram. Sekarang kita timbang lagi pakai yang tadi aja. Ini jelas berlebihan serbuknya karena ini timbangan 2 gram. Kita lihat, kan pasti berlebihan di sebelah sini. Kita akan menguranginya. Turunkan dulu timbangannya, baru dikurangi. Nah, seperti itu ya. Nah.
kita angkat, ternyata masih lebihan, berat di bahan. Turunkan lagi bahannya. Dan pelan-pelan, jangan sampai berceceran di piringan timbangan. Oke, diamkan, baru angkat lagi. Nah, ternyata sudah pas, ya. Itu bergeser karena ada angin. Jadi ketika kalian mengangkat, ketika angkat sudah pas, sudahkan saja turunkan. Jangan terlalu lama didiamkan, di-on-kan di atas, nanti tergeser oleh angin. Kita lihat sedikit, mungkin masih lebih sedikit ya, ibu kurang lagi. Nah, ini kira-kira sudah pas. Jadi ini adalah sekat praktis atau SL dengan berat 1,5 gram. Nah, ini tadi anak timbangannya 1,5. Terdiri dari anak timbangan 1 gram dan anak timbangan 500 mg. Oke, itu saja. Belajar menimbang. Ingat, sebelah sini, sebelah kiri adalah anak timbangan, sebelah kanan adalah bahan. Dan jangan lupa dilapisi dengan kertas perkamen dulu sebelum kalian mulai menimbang. Sebelum mulai di-on-kan timbangannya, timbangan pertama-tama harus disetarakan. Posisi off, ini posisi on, ini posisi off. Ya, timbangan harus selalu posisi off. Ketika akan mulai menimbang bahan, sudah ada bahannya, baru di-on-kan. Ya. Itu saja, terima kasih.